Sebelum jeda tadi Bang Emrus memang memberikan penilaian terhadap kinerja KPK yang berbeda, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin. Tapi sebelum Pak Yasin nanti memberikan tanggapannya, saya ingin kembali minta diyakinkan oleh Bang Emrus, betul nggak sih Bang, bahwa kemudian yang disampaikan oleh Bu Mega ini hanya sebatas sekedar jeweran, karena tidak bisa dipungkiri ini tahun politik, semakin dekat dengan pemilu, banyak masyarakat yang menilai ini pasti ada hubungannya dengan politik. Baik, kalau aspek politiknya kita lihat, kalau misalnya Bu Mega bermakna apa yang diucapkan kan tidak produktif juga untuk PD Perjuangan. Tetapi saya melihat itu sebagai jeweran untuk memacu lebih keras lagi KPK ini bekerja gitu ya. Nah, kemudian alasan saya adalah bahwa itu sebagai jeweran, pertama adalah kita melihat bahwa Bu Mega setting komunikasinya, tidak khusus pidato tentang itu. Baru yang kedua adalah Bu Megawati adalah salah satu tokoh yang memotori lahirnya KPK. Dan yang paling menarik dari simbol komunikasi kemarin ketika 16 Agustus, kan ketemu ketua KPK secara kebetulan informal dengan Dia Bu betulkan Megawati. jasinya. Iya. Nah, itu suatu simbol bagi kita orang komunikasi menunjukkan kedekatan. Artinya apa? Bu Megawati secara nonverbal memberikan supporting kepada Firly Bahuri. Betul. Dan kemudian Firly Bahuri sebagai tanda kutip ya anak yang sopan. Begitu dia menunduk dan tangannya seperti ini. Artinya apa? Relasi psikologi mereka bagus. Jadi tidak ada sesuatu yang kontradiktif. Jadi oleh karena itulah saya mengatakan bahwa ini adalah jeweran. Oleh karena itu dan alasan berikutnya lagi, Hasto kan langsung meralatnya. Betul. Bahwa itu maksudnya adalah bahwa pemberantasan korupsi berjalan terus. Karena menurut saya PDI Perjuangan sekalipun pernah kadernya bahkan menteri gitu ya melakukan tindak pidana korupsi, mereka tegas. Tidak ada mencampuri. Misalnya kan ada kadang-kadang satu partai tertentu mengatakan bahwa memberikan katakanlah pengacara untuk mendampingi dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada partai mengatakan terlalu kalau dia diborgol dan lain-lain. Kalau ini PDI Perjuangan menyerahkan kepada KPK. Jadi saya pikir inilah suatu bukti bahwa PDI Perjuangan Megawati mensupport daripada pemberantasan korupsi di Indonesia. Tapi satu lagi Bang, memang ini disampaikannya adalah pada saat informal, bukan sesi formal. Tapi disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo. Begitu kan, ini dari ketum sebuah partai seakan memberikan instruksi kepada anggota partainya. Jadi bisa-bisa kemudian ini dimaknai sebagai perintah oleh Presiden Jokowi. Saya kira tidaklah, ini saya kira diolah oleh publik gitu ya. Bagaimanapun relasi personal seseorang tetap pasti jalan. Jadi jangan dilihat bahwa Joko Widodo sebagai presiden, Bu Megawati sebagai ketua partai tidak sekedar itu. Karena relasi personal mereka sangat dekat sejak dulu. Jadi sama halnya misalnya, katakanlah ketika Bapak Presiden Joko Widodo ketemu ibunya kan, dia tidak jadi presiden loh sebagai presiden loh. Dia tetap santun dan lain-lain sebagainya. Ini juga relasi personal. Jadi jangan dilihat bahwa ada acap kali melihat relasi manusia itu kaku. Artinya bahwa seolah-olah hubungan formal yang selalu kacamata kita. Padahal relasi informal justru itu lebih mempererat hubungan di antara mereka dan hubungan semacam itu lebih banyak frekuensinya dan juga intensitas relasi tersebut. Demikian. Baik, ini kita kemudian kembali ke catatan mengenai kinerja KPK yang menurut Bang Emrus ini harus diapresiasi. Bahkan tadi kalau Pak Yasin catatannya adalah bagaimana pemberantasannya harus bekerja sama sampai ke akar-akarnya, sampai ke level desa. Satu catatan positif yang diberikan oleh Bang Emrus, Pak Yasin adalah kemudian hadirnya desa anti korupsi di masa KPK ini atau KPK di masa kepemimpinan dari Firly Bahuri ini. Pak Yasin silakan tanggapannya. Firly Bahuri ini, Pak Yasin. Ya. Jadi kita menghargai pandangan Pak Emrus sebagai pakar komunikasi. Tapi yang jelas suatu lembaga itu berkinerja dan tidaknya itu diukur dari capaian kinerjanya. Kalau lembaga internasional saja yang mensurvei 184 negara bahwa Indonesia itu turun 4 poin yang dalam sejarah itu belum pernah terjadi. Dari 40 ya sekarang menjadi 3,4 itu kan sebenarnya 6 poin dari capaian yang pernah dicapai di tahun 2018 itu. Artinya apa itu? Itu kinerja penegakan hukum dalam hal yaitu pemberantasan suap dan korupsi dan penanganan kasus korupsi yang berkepastian hukum itu merosot di Indonesia itu. Karena itu adalah merupakan composite index dari bribery index, persepsi. Dari misalnya dari economic and political perception index gitu, dan dari daya saing index yang dilakukan oleh bank
dunia itu kepada Indonesia, merosot itu. Nah, dari aspek faktanya memang kalau diukurnya dari penanganan kasus pidana itu, kasus-kasus besar itu sebelum periode sekarang itu tertangani dengan baik, tidak menyisakan. Yang sekarang ini menyisakan banyak hal, misalnya penanganan IKTP tidak ditindaklanjuti, penanganan kasus korupsi KPU, yang Harun Masiku juga belum tertangkap. Itu menjadi poin-poin jelek bagi KPK bahwa tidak berusaha keras di dalam penanganan korupsi yang seharusnya dia tangani. Baik. Dari dua alat ukur itu saja, yang satu adalah yang levelnya internasional, yang kedua adalah pandangan masyarakat dan capaian kinerja, itu KPK itu merosot. Jadi terus kemudian ada isu pembubaran, ini kan komplit. Dari report dari yang ditangani oleh KPK itu, dari political corruption itu, yang paling banyak dari PDIP itu data loh ya, yang paling banyak. Seorang menerjemahkan apa karena banyak orang PDIP yang tersangka, sehingga Bu Megawati menyampaikan hal yang seperti itu. Nah, kalau menurut itu Pak Yasin, masyarakat itu punya seperti itu. Ya, kalau menurut Pak Yasin sendiri, kenapa kemudian Ibu Mega sampai mengucapkan itu? Apakah memang betul seperti yang kata Pak Yasin katakan, secara data memang banyak sekali kader PDIP yang tersangkut? Apakah memang karena itu, Pak? Atau memang di bawah ada muatan politiknya? Nah, saya kira bahwa tidak hanya aspek itu saja tentunya. Dari ketidaksenangan kepada lembaga ini, ibarat bayi lahir yang tidak dikehendaki oleh ibunya, jadi diharapkan KPK itu dulu hanya sebagai simbol saja. Ternyata setelah terbentuk, itu dia menangani sesuai dengan perintah pasal-pasalnya. Ya, apa yang ditangani adalah penegak hukum, penyelenggara negara, high ranking official ditangani semua oleh KPK yang sebelumnya tidak pernah ditangani oleh penegak hukum lain. Pak Yasin, mohon maaf, saya potong sampai di situ dulu mungkin Pak Yasin, nanti kita akan lanjutkan karena sebelumnya kami bawa Anda pemirsa untuk bisa mendengar kembali bagaimana pernyataan Ibu Megawati mengenai hal ini. Kita saksikan bersama. Jadi statis, berada di dalam zona nyaman. Itulah kalau tadi Pak Ganjar bilang harus membenahi bagaimana jangan terjadi korupsi yang sekarang kelihatannya itu dekadensi moral kan. Coba bayangkan, kader KPK itu saya bikin ini sama beliau ini saya bercerita. Tadinya saya nggak mau tekan. Saya bilang kenapa itu komisi itu sifatnya ad hoc mas, udah. Kenapa nggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap gitu? Karena ad hoc kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu KPPR memang untuk katanya membantu karena belum maksimal kepolisian, kejaksaan, maka harus dibuatlah sebuah lembaga lalu disebutnya komisi. Tapi beliau untuk mengingatkan saya, jadi ibu kalau enggak ibu itu dibilang presiden itu yang. Baik pemirsa, kami juga sampaikan kepada Anda, inilah yang dinyatakan oleh Megawati Soekarno Putri. Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh bubarkan saja KPK itu Pak, menurut saya nggak efektif. Ucap Megawati dalam sambutan di acara sosialisasi yang digelar oleh BPIP di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada hari Senin lalu. Yang kita juga lihat bagaimana petikannya. Tapi tadi kita sudah sampaikan bagaimana sebenarnya penilaian Pak Yasin terhadap apa yang dimasukkan oleh Ibu Megawati. Nanti mungkin bisa diteruskan, tapi juga saya memberi kesempatan kepada Bang Emrus untuk bagaimana kemudian mendengarkan dari pernyataan Pak Yasin bahwa memang indikatornya penilaiannya ini penilaian internasional sehingga tidak berhasil apa yang dikerjakan oleh KPK ini. Baik, saya pikir saya orang komunikasi. Ini persoalan persepsi, begitu ya. Jadi persepsi masyarakat atau indeks persepsi publik terhadap KPK itu kan boleh dikatakan tidak produktif. Kenapa? Karena memang di masa kepemimpinan Firly Bahuri banyak orang-orang KPK, mantan orang-orang KPK adalah berperan jadi oposisi. Selalu sepakat tidak sepakat dengan kinerja KPK. Jadi mereka itu kan goreng terus. Saya kira contoh katakanlah Saud Situmorang misalnya kan, siapa lagi itu Novel Baswedan dan kawan-kawan termasuk Pak Yasin. Pak Yasin ada katakan termasuk? Saya melihat karena Pak Yasin dan kawan-kawan tidak pernah mengakui kelebihan yang ada dilakukan oleh KPK. Padahal kalau kita mau jujur, sebagai instansi KPK itu pasti ada kinerjanya, pasti ada keberhasilannya. Baik. Tetapi para pengkritik ini selalu dari sisi negatifnya atau kekurangannya. Jadi berperan sebagai oposisi yang selalu sepakat
tidak sepakat. Sampai di situ mungkin, inilah Bang Emrus. persoalan persepsi. Ya, Pak Yasin, hanya persoalan persepsi, bahkan Pak Yasin dinilai oleh Bang Emrus termasuk salah satu mantan pimpinan yang berperan sebagai oposisi, selalu goreng terus apapun yang terjadi di KPK. Saya ini, ya, itu kan mantan komisioner KPK. Dan saya pernah di KPK itu 8 tahun, Pak Emrus. Jadi bagaimana menetapkan kinerja, apa yang seharusnya dilakukan di bidang penindakan, dan di bidang pencegahan yang merupakan core tugas dari KPK itu saya tahu persis. Nah, kalau persepsi internasional itu ukurnya dari fakta. Dari fakta itu yang menjadi responden itu adalah pelaku usaha. Apakah di layanan publik di Indonesia itu masih ada suap atau tidak. Baik itu perizinan maupun non-perizinan. Diungkapkan di bribery index. Itu bukan internasional transparansi saja yang melakukan survei itu, gabungan yang saya tadi katakan. Jadi kalau kacamata pandang komunikasi pasti kita menghargai lah, pasti berbeda dengan kacamata pandang penggiat anti korupsi dan kacamata pandang penegak hukum yang dalam hal ini adalah KPK. Jadi saya 8 tahun Pak di KPK, bukan sebentar itu. Dari awal berdirinya KPK sampai periode berikutnya sampai di penghujung tahun 2011 masuk ke 2012. Saya ada di KPK. Jadi tahu persis apa yang seharusnya dilakukan oleh KPK, baik itu di penindakan maupun di pencegahan, dan harus ada capaian kinerja yang diumumkan kepada publik, karena KPK itu bertanggung jawab kepada publik. Kalau saya mengkritisi itu, karena saya sekarang menjadi publik, dan KPK bertanggung jawab kepada publik. Peristiwa kemarin yaitu datangnya Pak mantan Menteri Perekonomian dan Pak siapa itu yang datang ke sana, nah kemudian tidak diterima, itu belum pernah terjadi di masa-masa kepemimpinan yang dahulu. Kita selalu menghargai tamunya. Pengaduan masyarakat itu adalah mitra KPK. Jadi kalau tidak ada pengaduan masyarakat, ya KPK tidak bisa bergerak apa-apa. Ditampung aja dihadapi, jangan dengan alasan misalnya saja banyak kesibukan. Kalau kami dulu kedatangan para tokoh nasional itu ya kita hadapi, tidak seperti sekarang. Ini kelihatannya ini jadi takut atau pengecut, kan seperti itu. Kalau kita hadapi, kita share. Jadi 5 pimpinan itu 5 loh ya, bukan 1. Jadi 1 ketua dan 4 wakil ketua itu pimpinan KPK di dalam undang-undang itu seperti itu. Jadi menyerahkan, kita hadapi. Siapa yang menghadapi? Oh Pak Yasin, oh Pak Bibit misalnya, atau Pak Aryono, atau Pak Chandra. Saling berkomunikasi siapa yang menghadapi tamu ini. Sehingga unsur pimpinan KPK itu harus ada di situ. Karena kita bertanggung jawab kepada publik. Dan rela dikritisi oleh publik kita ini. Bukan kok yang mengkritisi itu merupakan benci kepada KPK. Bukan itu Bung Emrus. Boleh jadi saya, kita dulu di masa Pak Yasin. Ya, kalau masa orang yang mengkritik KPK itu merupakan input yang baik. Sedikit Pak Yasin. Ya, Pak Yasin. Boleh. Baik, silakan Bang Emrus. Saya sangat menghormati Pak Yasin 8 tahun di sana. Tetapi kalau kita bicara persepsi, karena penilaian belum tentu berdasarkan fakta, gitu ya. Mereka melihat, mempersepsikan. Nah kalau begitu, saya misalnya Pak Yasin pernah nggak menyajikan data, bandingkan antara kepemimpinan Pak Yasin 1 tahun pertama atau selama pemerintah atau kepemimpinan Pak Yasin dengan 1 tahun pertama atau berapa tahun dengan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kalau itu berdasarkan fakta baru bisa kita terima. Tapi persoalan persepsi sama saja ketika Pak Yasin mengatakan ini, pasti persepsi publik tidak baik bagi KPK. Karena apa pandangan Pak Yasin dengan para yang lain-lain itu akan mempunyai, oh ternyata KPK seperti itu. Oleh karena itu saya pikir diskusi tentang katakanlah kinerja KPK alangkah baiknya. Pertama adalah kita bandingkan dengan tahun yang sama, artinya tahun pertama, tahun kedua, kepemimpinan Pak Yasin dengan kepemimpinan yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekaligus masukan kepada KPK. Harusnya di sana ada manajemen komunikasi untuk memberikan suatu penjelasan kepada kelompok Pak Yasin ini. Sehingga masyarakat mendapat informasi di dua sisi. Oleh karena itu saya melihat, mohon maaf, saya memberikan saran kepada KPK supaya biro humasnya atau biro sosialisasi atau biro komunikasi publiknya harus lebih efektif lagi. Sehingga para orang yang tidak memberikan pandangan seperti yang dikatakan oleh Pak Yasin ini dan kawan-kawan, baru pihak KPK strategi komunikasinya menyampaikan data-data kinerja mereka.
sehingga bisa terjadi di ruang publik. Tampaknya sekarang ada ketimpangan. Kecenderungan publik dikuasai pengkritik yang tidak produktif, bahkan tidak disajikan data. Sehingga saya melihat sementara KPK fokus kepada pekerjanya yang non komunikasi. Baik. Jadi ini mudah-mudahan Pak Firly mendengar. Saya menyarankan kepada KPK Pak Firly supaya manajemen komunikasi publiknya ditangani dengan baik untuk bisa Baik. menjelaskan. Baik. Sehingga persepsi publik terhadap KPK tidak sebagaimana yang ada sekarang akibat daripada konstruksi komunikasi yang dibangun oleh Pak Yasin dan kawan-kawan. Kita Demikian. tahan sampai di situ. Nanti Pak Yasin juga kami berikan kesempatan untuk bisa memberikan tanggapannya. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana klarifikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui Hasto Kristianto berikut ini. Dipelintir. Jadi pernyataan sebenarnya dari Ibu Megawati Soekarno Putri, beliaulah yang mendirikan KPK, upaya pemberantasan korupsi itu terus-menerus dilakukan dengan segala upaya. Tetapi itu masih menjadi persoalan pokok dari bangsa kita. Sehingga Ibu Mega menegaskan, kalau gitu jangan dong hanya sekedar komisi yang setiap saat, karena komisi ini sifatnya bukan permanen, maka harus ada suatu upaya yang lebih sungguh-sungguh. Dan ini juga menjadi komitmen dari seluruh pemimpin nasional hingga ke seluruh anak bangsa di dalam mencegah korupsi. Baru saja saya melakukan konfirmasi juga kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, sama sekali tidak benar karena beliau mendirikan KPK itu dalam suatu spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi. Baik, Pak Yasin bisa diberikan tanggapannya. Yang pertama terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Emrus, tapi yang kedua juga disampaikan oleh Pak Hasto tadi. Karena ini juga berbeda dengan yang disampaikan oleh Pak Yasin. Karena sesuai dengan klarifikasinya, Bu Megawati membuat KPK sehingga kemudian spiritnya adalah sama-sama mencegah untuk terjadinya korupsi. Silakan Pak Yasin. Ya, kembali lagi kita menghargai Pak Emrus, pendapat apapun silakan. Kalau mau memberikan saran kepada pimpinan KPK sekarang, ya silahkan saja. Dia itu transparan untuk menyampaikan capaian kinerjanya. Itu kan juga belum pernah. Di dalam setiap tahun itu kita menyusun apa yang disebut dengan indikator kinerja dan target kinerja, serta capaian kinerja itu ada tuh setiap tahun itu. Pakai balance scorecard yang sangat firm. Bila pegawai misalnya tidak mencapai target kinerjanya itu dipersilakan misalnya 3 tahun berturut-turut untuk keluar dari KPK. Itu jelas firm gitu. Nah ini kesannya kalau pimpinan KPK sekarang kan ngobrak-abrik itu wawasan kebangsaan diberhentikan 57 orang. Apa itu apa tuh perbuatan apa? Padahal orang-orang itu yang berintegritas. Yaitu perbuatan kontroversial yang berulang-ulang. Yaitu menerima gratifikasi untuk nonton balap MotoGP di Lombok, salah satu pimpinan KPK-nya. Kemudian di proses hukum, tapi proses hukumnya tidak jalan. Itu kan juga merupakan rekod yang jelek bagi masyarakat. Wong pimpinan kok tidak bisa memberikan suatu contoh yang baik kepada seluruh jajarannya dan ditunjukkan kepada masyarakat bahwa pimpinan KPK itu tidak seperti itu, mestinya tidak terima-terima gratifikasi itu. Nah, ini nerima. Kemudian menerima juga untuk menumpang di helikopter yang mewah itu bukan pribadi pimpinan KPK yang seharusnya dia menunjukkan satu role model kesederhanaan dan juga katakanlah menerapkan kode etik dengan konsisten. Jangan malah pimpinan KPK-nya yang melanggar kode etik. Apa itu juga berprestasi yang semacam itu secara moral. Kemudian kalau pernyataan dari PDIP, biasalah itu kalau misalnya ada kesalahan kemudian dikoreksi yang sebenarnya kontradiksi sekali dengan apa yang di statementkan oleh Bu Mega itu dibubarkan, tapi itu adalah bukan maksud itu biasa, itu kita tanggapi dan kita apresiasi lah mau memberikan penjelasan seperti itu. Baik, Pak Yasin. Jadi yang seharusnya kalau menurut pendapat saya nih Mbak Putri dan para pemirsa sekalian, KPK itu bukan kok dibubarkan, diperbaiki, kemudian katakanlah ditingkatkan kinerjanya, kemudian dibikin KPK itu menjadi lebih kuat. Baik. Misalnya saja dengan cara apa? Mengembalikan undang-undang yang proven terbukti efektif itu Undang-Undang 30 tahun 2002. Ya. Jadi Undang-Undang 19 itu membuat KPK itu tidak independen dan
di dalamnya itu rancu penegakan atau manajemen internalnya itu Iya, juga Pak Yasin. menjadi ruwet. Baik. Begitu Mbak Putri. Baik Pak Yasin, terima kasih penjelasannya dan terakhir juga Bang Emrus singkat saja. Baik, saya pikir apa yang dikatakan Bung Hasto sangat benar sekali. Menurut saya setuju kalau itu diwujudkan, yaitu adalah KPK menjadi lembaga permanen. Karena menurut saya amat susah kita memberantas korupsi. Baru yang kedua, saya kira saya setuju dengan Pak Yasin, sejatinya nanti di kementerian pemerintahan yang akan datang, semua inspektorat itu jadi kementerian inspektorat. Karena inspektorat tidak akan bisa bekerja karena langsung di bawah presiden, di bawah gubernur, di bawah bupati. Bisa nggak ditarik itu tidak menambah biaya, hanya menambah satu jabatan menteri sehingga di bawah presiden. Sehingga powerful inspektorat ini terjadi. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Bang Emrus untuk kehadirannya makasih. memberikan pandangan dan juga masukan. Pak Yasin juga terima kasih Pak sudah memberikan pandangan mengenai hal ini. Dan pemirsa kami akan jeda sejenak, kami akan kembali dengan rangkaian kabar-kabar menarik lainnya saat lagi.